Eh, ya, yang seperti itu gitu ya. Dan mengalami koreksi gitu. Kita belinya itu di trough-nya gitu ya. Artinya bukan di peak-nya, tapi lagi di bottom-nya gitu. Seperti saat ini kan. IHSG kan kalau tadi saya katakan bahwa IHSG itu sekitar 6.500 itu merupakan level support yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Nah, ketika IHSG mendekati itu, biasanya saham-saham lainnya itu juga, terutama yang blue chip itu mengalami penurunan. Nah, kita beli di dekat-dekat level support aja, kayak gitu ya. Ya, kalau misalnya jangka panjang bisa pakai weekly, kayak gitu ya, atau monthly gitu ya. Beli di dekat-dekat level supportnya gitu ya. Eh, Kemudian untuk ya yang jangka panjang tadi ya, jadi saham-saham memang yang tahan banting ya, seperti BRI, BCA, Sido juga mungkin bisa untuk jangka panjang juga masih oke. Kemudian Telkom gitu ya, itu juga bisa dipertimbangkan lah untuk jangka panjang seperti itu ya. Kemudian saham-saham teknologi saat ini ya, seperti kayak GoTo itu juga bisa dipertimbangkan buat jangka panjang. Karena kenapa? Di Amerika Serikat saat ini yang berada itu saham-saham teknologi. Tadinya perusahaan-perusahaan minyak gitu ya, yang besar-besar seperti ConocoPhillips, Chevron dan lain-lain gitu ya. Itu digeser oleh Apple, Microsoft, kemudian Facebook ya kan, Tesla gitu ya. Nah, saya rasa juga kita lihat dari growth pertumbuhan industrinya saham-saham teknologi layak juga dipertimbangkan untuk jangka panjang tentunya gitu ya. Kemudian kalau untuk jangka pendek kita harus lihat dari siklusnya gitu ya. Ketika misalnya memang suku bunga nanti the Fed misalnya jor-joran lagi gitu ya. Saham-saham terkait dengan kredit, terkait dengan perbankan tuh biasanya tertahan gitu ya, pasti ada larinya tuh ke sektor lainnya gitu ya. Nah, kita melihat karena perekonomian kita ini masih terus menghangat, konsumsi juga terus meningkat ya. Sektor konsumer itu layak untuk dilirik sebetulnya gitu ya. Tinggal kita lihat aja mana yang valuasinya masih rendah dan potensi cukup bagus ya. Seperti misalnya kayak saham Java, Cepin ya, itu mungkin ada prospek gitu ya. Karena restoran-restoran juga nanti akan buka dan membutuhkan bahan baku dari produsen-produsen poultry tersebut gitu ya. Dan tentu saja kita harus bersabar ya. Sebetulnya saya nggak terlalu khawatir ya dengan sektor-sektor lainnya ya, karena efek dari kenaikan The Fed ini tampaknya yang paling terkena itu keuangan gitu ya. Nanti juga yang lain-lainnya ya paling bahan baku kayak gitu ya. Tapi untuk yang lainnya seperti kayak misalnya kayak teknologi, kemudian ada consumer gitu ya. Consumer ini kan market cap kedua ya, dia bisa menopang ISG juga sebetulnya gitu ya. Kemudian transportasi, energi ya, itu sebenarnya masih oke kok sebenarnya. Tinggal kita ambilnya aja di posisi yang mana gitu. Kalau untuk jangka pendek, ambillah di dekat-dekat level supportnya ketika terjadi penurunan. Justru itu merupakan kesempatan gitu ya. Kalau menurut saya tipsnya seperti itu, Mas. Ya, ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Yasid, tapi mungkin Ya, tadi yang pertanyaan yang saya tampilkan ini dari apa Keynes ya, dan sebenarnya sudah terjawab juga nih tadi dari Mas Yasid ya, yang sudah apa memberikan rekomendasi juga terhadap saham Telkom, kemudian sektor consumer juga ya. Di sini dia menanyakan Telkom, Saratoga dan ICBP, Mas Yasid. Mungkin ya. apa yang perlu jelaskan lebih dalam SRTG dan ICBP gitu Mas Yasid, karena kalau Telkom kan tadi Mas Yasid sudah ini ya sudah Ya. sampaikan gitu. Ya, SRTG itu merupakan salah satu saham yang under value ya. Itu bisa dipertimbangkan untuk investasi. Kalau under value kayak gitu, biasanya kalau ada trennya itu masih masih berlanjut, kita bisa untuk jangka pendek atau jangka menengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, dia sempat breakout dari periode sideways-nya dia, itu sekitar di bulan awal April ya, atau tanggal 8 April. Kemudian puncak-puncaknya itu dia harganya sempat ke 3.500, kemudian terjadi koreksi ya kan. Eh, Sekarang harganya di 3.100 ya. Ini kalau ini merupakan level support sebagai 3.100. Kemudian ada level supportnya lagi di 2.700 ya, atau di bawahnya sedikit gitu ya. Menurut saya ini sudah bisa cicil beli ya, menurut saya. Karena kita lihat berdasarkan indikator Bollinger Band, dia tuh sudah di lower bandnya itu sudah kesentuh gitu ya. Ini ada potensi terjadi rebound sebenarnya. Posisi harga juga cukup rendah di area jenuh jualnya gitu atau oversold gitu ya. Ya memang kalau kita lihat dari volume belum mulai naik lagi gitu ya. Ketika once ini
volume mulai datang gitu ya, ini saham nih kenaikannya bisa bisa cukup lumayan meneruskan pergerakan uptrendnya dia sebetulnya gitu ya. Kalau untuk saat ini tanda-tanda pelemahan lebih lanjut ini justru mulai memudar karena mulai bergerak sideways. Untuk tanda-tanda penguatannya perlu wait and see dulu dari 2 atau 3 candle gitu ya. Level support saat ini bisa dipertimbangkan tadi saya katakan 3.100 kemudian 2.700 ya. Kemudian nanti ketika take profit bisa dipertimbangkan ini dari middle band-nya di 3.550 kemudian di upper band-nya itu di 4.000 gitu ya. Jadi ini memang saham kalau teman-teman bisa keep hingga akhir tahun ini ada potensi di atas 3.750. Ini bisa dipertimbangkan karena under value gitu ya. Kemudian yang kedua tadi adalah ICBP ya. Betul, ICBP ya, Mas Fahmin ya. SBB betul Mas. Ya, ICBP ini sebenarnya kalau kita lihat ya, harganya sempat downtrend dari awal tahun karena harga gandum ya, itu kan mengalami kenaikan ya, karena Ukraina dan Rusia itu salah satu penghasil gandum terbesar di dunia gitu ya. Kemudian seiring dengan konsumsi yang mulai pulih, harga sahamnya kembali mampu bangkit ya. Ketika IHSG turun, dia juga ada koreksi juga karena ini saham blue chip. Biasanya mirroring, kalau saham blue chip, kalau IHSG turun dia juga akan turun gitu ya. Menurut saya ambil aja, kalau mau ambil di dekat-dekat level supportnya di 7.500. Kalau misalnya nggak yakin ada potensi penurunan lagi, kelipatan 250, 7.250 dan 7.000 itu merupakan level support yang cukup kuat. 7.000 itu udah kuat banget gitu ya. Cuma memang pergerakannya ini memang ini ya, kalau konsumer itu agak sedikit lambat lah ya. Kecuali kita berhasil membeli di harga level supportnya, seperti misalnya di harga sekitar 7.000 hingga 7.250. Nah itu kita bisa merasakan tuh, ketika dia ada tendangan ke atas, kita masih bisa ada. Tapi memang ini periodenya sangat jarang sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini cocoknya buat long term kok sebetulnya gitu ya. Ini posisinya masih cukup masih oke ya. Kalau untuk misalnya hingga minimal akhir tahun nanti gitu ya, masih ada potensi gitu menurut saya. Ya. Iya, oke, Mas Yasid. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kofi Edik Krill ya. Sektor-sektor yang masih potensi hype setelah sell on Mei kira-kira apa nih Mas Yasid? Ya, ya kita mengulangi lagi ya. Tadi energi itu masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Cari saham-saham yang masih kenaikannya belum terlalu tinggi gitu ya. Misalnya kayak PTBA kayak gitu ya. Menurut saya itu juga potensial. Kemudian saham-saham ini ya pendukung infrastruktur daripada energi ini. Misalnya ada saham yang ini untuk small cap aja ya, misalnya kayak Doit gitu ya. Kemudian tadi ada Kobexindo, Hexa ya, itu dividennya luar biasa di atas 20% ya, tahun lalu 24% bahkan ya. Saham-saham seperti itu bisa menjadi alternatif juga di sektor energi. Kemudian yang kedua adalah transportasi ya. Transportasi itu bagus karena kalau di darat misalnya kayak Asa gitu ya, ya itu mungkin butuh waktu karena dari laba bersihnya itu tinggi tiap tahun ya, itu di atas 30% gitu ya, terutama untuk Antoraja gitu. Kemudian transportasi laut ya, itu juga masuk transportation and logistic juga ya, itu kan sekarang harga kontainer itu juga masih tinggi gitu ya, ini bisa dipertimbangkan. Kemudian teknologi itu bisa tapi untuk jangka panjang ya. Kemudian sektor infrastruktur ya, di dalamnya ada Telkom gitu ya, kemudian ada saham tower mungkin nggak dulu gitu ya, mungkin dari sisi Telkomnya juga gitu ya. Kemudian konsumer ya, konsumer juga bisa diperhatikan karena ini merupakan ada potensi ketika suku bunga ini terlalu hawkish, maka ada shifting gitu ya, dari keuangan menjadi ke konsumer daripada big fund, investor yang kakap gitu ya. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi kita juga terus mengalir gitu ya, dan juga kita melihat bahwa kinerjanya dari laporan keuangan itu kan udah mulai ada peningkatan gitu ya. Ini yang membuat masih ada potensi ke depannya. Ya tadi ya, itu tadi ya, dari energi, kemudian dari consumer, dari transportasi gitu ya, itu masih ada potensi, kemudian teknologi ya. Jadi sebetulnya
eh, nggak semua beberapa sektor itu masih potensial lah gitu ya. Ya. Ya ini memang karena efek tadi itu The Fed yang terlalu kuat aja menaikkan suku bunganya gitu sehingga mempengaruhi. Kalau enggak ini gerak semua sebenarnya. IHSG kita tuh masih harusnya di atas 7 ribuan menurut saya gitu ya. Cuma ya memang karena ini faktornya agak struktural gitu ya. Dan saya tetap optimis Mas sebetulnya gitu ya karena data-data perekonomian kita tuh bagus, kinerja emitennya juga bagus. Jadi ya eh, ini mungkin ya hanya tinggal menunggu stabilisasi aja untuk IHSG itu naik ke 7 ribu lagi gitu ya. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yasid. Mas Yasid, ini tidak terasa nih, udah hampir 1 jam ya kita ngobrol dan Iya, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan nih yang ditanyakan oleh teman-teman yang join pada sore hari ini. Tapi waktu juga mungkin yang memisahkan kita ya, karena kami berharap bahwa live IG ini bisa kita save sehingga teman-teman yang tidak mengikuti dari awal bisa mengulang kembali ya dengan menonton video yang nanti akan kami save. Dan saya ingatkan kembali kepada Sobat IDX bahwa kegiatan live Instagram ini adalah kegiatan yang mengawali kegiatan sekolah pasar modal kita nanti bersama Ajaib Sekuritas juga. Jadi nanti terus pantau kapan informasi pendaftarannya melalui Instagram IDX Sulsel dan Ajaib Investasi. Dan terakhir mungkin Mas Yasid ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement sebelum kita akhiri diskusi kita nih Mas Yasid. ya, saya kira untuk saat ini ketika fluktuasi di pasar saham itu sedikit mengalami peningkatan ya, kita harus sedikit lebih aktif. Kecuali kalau teman-teman misalnya untuk jangka panjang, teman-teman bisa injek uang lagi untuk beli harga saham di harga yang cukup rendah menurut saya saat ini ya gitu ya, secara fluktuasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang jangka pendek ya, ya perhatikan sektor cycle-nya gitu ya. Masih ada sektor-sektor lainnya yang cukup bagus gitu ya. Misalnya kayak tadi ada consumer, kemudian ada transportasi, kemudian energi ya. Mungkin teknologi juga belinya di level-level bawah gitu ya. Itu juga masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Kita sebagai investor tuh pemilik bisnis. Jadi kita harus tahu mana bisnis yang prospek, mana yang tidak kayak gitu ya. Dan ingat bahwa pembelian terbaik itu di dekat level-level support, kemudian nanti take profitnya di dekat-dekat level resisten gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga setelah kita memilih sektornya tadi, kita pilih saham-sahamnya gitu, yang potensial yang mana. Nggak, ketika ISG misalnya turun itu nggak semuanya saham juga turun kok gitu ya. Kalau misalnya kita sudah tepat berdasarkan analisis kita, biasanya penurunan nggak terlalu dalam atau bahkan kita bisa meraih profit di saham tersebut. Jadi kesempatan itu selalu terbuka meskipun di situasi apapun pasti ada sektor cycle yang cenderung mengalami kenaikan dan kita harus terus memantau pasar. Menurut saya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Fahmin. Ya, baik. Terima kasih Mas Yasid. Wah, menarik sekali nih Mas Yasid apa yang Mas Yasid sudah sampaikan dan saya yakin ini menjadi insight buat seluruh Sobat ADX, Sobat Ajaib yang sudah join ya pada kesempatan live Instagram sore hari ini. Dan kembali saya ingatkan jangan lupa untuk mengikuti Sekolah Pasar Modal yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei ini di hari Jumat nanti. Jadi untuk pendaftarannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut melalui postingan di Instagram IDX Social dan Ajaib Investasi. Dan sekali lagi terima kasih Mas Yasid. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk bisa ngobrol seru.